Berikutnya adalah yang kedelapan, resiko kepatuhan, patuh kepada ketentuan-ketentuan yang ada baik internal maupun eksternal. Kalau internal itu perusahaan, peraturan yang ada di internal atau dalam perusahaan itu sendiri, sedangkan kalau eksternal peraturan dari luar. Dari eksternal contohnya adalah peraturan dari regulator atau Dewan Lembaga Pengawas OJK dan Dewan Syariah Nasional MUI. Gitu. Untuk itu maka tahun 2017 ada OJK menerbitkan peraturan nomor 46 mengenai bahwa setiap bank wajib ada direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Jadi setiap peraturan dari DSN ataupun OJK itu harus dipenuhi, harus dijaga, baik itu masalah laporan, masalah ketersediaan modal, masalah pelayanan dan sebagainya, itu harus dilaporkan ke OJK setiap tahunnya. Dan itu ada bagian khusus yang mengerjakan itu di bawah direktur khusus yang memenuhi itu, atau disebutnya direktur compliance atau direktur kepatuhan. Resiko imbal hasil. Oke, resiko imbal hasil adalah risiko yang karena bank syariah ini menerapkan bagi hasil, tentu bisa naik turun gitu. Kalau usaha nasabah turun, maka bagi hasil juga turun. Begitu pula bagi hasil yang diberikan kepada orang yang menabung atau deposan juga berkurang. Maka resiko ini harus dikelola dengan baik agar pendapatan bank terus stabil. Bagaimana caranya? Dengan pertama membina debitur. Debitur itu dibina sehingga cash flow-nya bagus dan bagi hasil yang dia berikan ke bank juga bagus. Pertama. Yang kedua, dalam penyaluran dana itu harus berbeda sektor, jangan satu sektor, misalnya ke sektor kuliner. Jadi 100 miliar yang dimiliki bank jangan semuanya disalurkan ke satu sektor. Jadi disalurkan kuliner misalnya 20 miliar, sektor tambang 20 miliar, sektor perdagangan 20 miliar, jangan sampai semuanya buat tambang saja atau semuanya untuk perdagangan saja. Itu akan berbahaya kalau bisnis tambang sedang lesu misalnya, harga batu bara turun, kuliner lagi sepi misalnya. Maka ketika itu satu sektor sepi, maka satu sektor lain bisa membackup pendapatannya, sehingga bagi hasil yang diberikan kepada si deposan yang menyimpan dana itu bisa stabil. Karena kalau bagi hasilnya tidak stabil, menurun, maka bisa mempengaruhi perilaku nasabah deposan. Maksudnya bagaimana? Perilakunya dalam menyimpan dana, bisa jadi ditarik dananya dipindah ke bank lain. Jadi itu harus mengawasi itu. Dan juga bank harus mengetahui bagaimana tren ekonomi makro yang ada di negara ini, sehingga bisnis apa yang sedang baik dan yang sedang lesu harus bisa dipikirkan. Tapi jangan sampai meskipun bisnis itu lesu tidak dihiraukan, karena bisa jadi di masa depan bisnis itu akan naik. Misalnya batu bara sekarang harganya turun, tapi jangan sampai bank tidak mau memberikan ke batu bara sama sekali. Ada sedikit paling tidak. Jadi kalau di masa depan itu akan terjadi positif, maka bank juga akan positif. Oke, dalam peraturan perbankan, dalam pengelolaan perbankan ada yang namanya good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik. Ini semuanya terangkum dalam sebuah aturan yang dibikin oleh OJK sebagai regulator, sehingga kalau seandainya itu dilakukan dengan baik semuanya, maka akan meminimalisir risiko di lembaga keuangan syariah. Nanti untuk good corporate governance nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan nanti disampaikan di grup WA. Nanti kita jawab nanti sambil diskusi. Baik, terima kasih. Dan ini referensi dari makalah ini, ada buku Pak Adi Warman Karim, buku Pak Faizal Rifai, ada juga di jurnal, dan juga peraturan otoritas jasa keuangan POJK mengenai bank dan penerapan manajemen risiko di dalamnya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.